Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul kembali dalam saat teduh pagi ini. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Mari kita mau memulai saat teduh kita dengan doa pembuka. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami bersama-sama untuk kami boleh mengikuti saat teduh. Ya Bapa, kami percaya walaupun hanya melalui media online, tetapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, beracaralah pada saat teduh pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berkati setiap para pelayan-Mu yang melayani pada saat teduh pagi hari ini. Juga perangkat elektronik, jaringan internet yang digunakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memfokuskan diri kami hanya kepada Engkau saat ini. Kami mau melambungkan puji-pujian kami kepada Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencintai kami apa adanya. Kami serahkan acara saat teduh kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhirnya, kami siap ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau terus bersyukur bahwa Dia Allah yang baik yang mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Dia hadir di tengah kita masing-masing di tempat kita berada. Dia menambahkan kemurahan-Nya hari demi hari di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita boleh berjalan di dalam kebaikan-Nya. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang Ia sediakan. Ia yang menemani setiap langkah hidup kita. Ia yang menambahkan harapan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita mau bawa syukur kita. Kita mau bawa ucapan terima kasih kita. Karena pemeliharaannya di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Berkat kemurahan-Nya tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh baik. Mari kita bawa pujian ini untuk mengawali saat teduh pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa syukur kita bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir, menguatkan setiap kami. Pagi hari ini, sahabat terkasih, mari kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa Ia sungguh Allah yang agung. Ia mulia. Ia layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Kita mau terus bersyukur karena Ia adalah Allah yang setia. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita seorang diri. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ia Allah yang menyediakan setiap jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Kasih-Nya, kemurahan-Nya lebih daripada itu. Mari kita mau sambut Yesus. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau beri Dia hormat, pujian. Karena kuasanya itu yang akan mengalir, memenuhi setiap kita pagi hari ini. Mari kita buka suara kita. Kita angkat tangan kita mau sembah Dia. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan ku. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya,
Oh ya, dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikannya nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja bagi dia, ku akan ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja bahagia, ku akan ku cinta, ku sembah. Haleluya, bahagia mulia, bahagia, ku akan ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau layak untuk kami tinggikan. Kau baik bagi Yesus, kami meninggikan nama yang indah. Terima kasih Yesus.
atas keselamatan darimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lalu kami Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, di tempat maha tinggi. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Iram, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Semoga suara saya terdengar ya. Renungan pagi ini diambil dari kitab Yesaya, pasal 56 ayat 1, 6-7. Akan saya bacakan. Judul perikopnya adalah Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini, pakailah hamba-Mu, orang kecil, debu dan tanah liat ini, untuk Kau gunakan sebagai corong-Mu, Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kami semua hati, telinga untuk mendengar, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Jadi di sini bicara mengenai berkat keselamatan. Berkat keselamatan itu adalah berkat terbesar, yang paling utama. Jadi kalau saya ingat ketika saya lahir baru, ya, ini adalah ayat yang saya praktekkan pada saat saya lahir baru. Yaitu dari kitab Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini sangat powerful. Jadi beberapa hari ini saya digerakkan Tuhan untuk mendengarkan satu khotbah. Jadi pengkhotbah ini adalah bekas dukun yang sangat sakti, ya. Sebelum dia dipanggil Tuhan, di mana pada saat itu dia dikalahkan oleh hamba Tuhan. Dan tentu saja kita percaya bahwa bukan hamba Tuhan yang mengalahkan dia, tapi Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus paham bahwa sebetulnya bagi yang peka akan alam roh, ya, akan peperangan rohani, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, ya. Itu adalah betul-betul pribadi yang sakti, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa di ayat ini pun juga dia gunakan dalam mematahkan kutuk, ya. Jadi ayat ini itu sangat penting bahwa dalam iman kita percaya dengan hati dan kita perkatakan dengan kata-kata kita. Makanya kita harus hati-hati karena setiap perkataan kita memiliki kuasa. Kemudian di Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya, jadi memang dari ayat ini jelas bahwa keselamatan itu sangat penting. Kenapa? Karena keselamatan tidak tergantung dari manusia. Orang bisa selamat, bisa menerima Yesus, bukan karena intelektual, bukan karena status sosial, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa jalan keselamatan itu sempit. Sehingga kita harus selalu menjaga hati dan menjaga keselamatan kita. Tema dari semua bacaan liturgi hari ini, kalau kita baca, mulai dari bacaan pertama, Mazmur Tanggapan, bacaan Injil, itu merupakan peneguhan bahwa berkat keselamatan adalah bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Jadi ini juga peneguhan buat kita bahwa berkat keselamatan ini juga adalah milik kita sebagai bangsa non-Yahudi. Di Mazmur 67 ayat 2-3, ini adalah ayat di Mazmur Tanggapan, dikatakan begini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalan-Mu, ya, Mu ini Tuhan, dikenal di bumi,
dan keselamatanmu di antara segala bangsa-bangsa. Jadi jelas bahwa keselamatan bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel. Nah, di ayat 6 dari Yesaya 56 ini berbunyi begini. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi nama Tuhan. Ya. Jadi ayat 6 ini berbicara mengenai orang-orang asing. Orang-orang asing di sini adalah bangsa non-Yahudi yang diselamatkan. Nah, jadi di ayat ini bicara mengenai ciri-ciri orang yang diselamatkan menurut ayat firman Tuhan ini. Jadi ini sebagainya menjadi sebagai bahan cross check buat kita. Karena seharusnya seperti inilah orang-orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita baca lagi, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi ini bicara mengenai mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan ini berarti juga mengasihi sesama. Karena ini sepaket. Karena kalau kita lihat dari firman Tuhan di Markus 12 ayat 30-31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kemudian berikutnya, masih di ayat yang sama. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri. Ya. Jadi ini berbicara mengenai menjadi satu dengan Tuhan dan melayani. Ya. Di kitab Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi, memang salah satu cirinya berikutnya adalah menjadi satu dengan Tuhan dan melayani. Kemudian, berikutnya, di sini juga dikatakan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Ya. Ini bicara mengenai menjadi hamba Tuhan. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Kemudian, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ini bicara mengenai taat, melakukan firman Tuhan, dan hidup kudus. Di kitab Ulangan 4 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, jadi ini bicara mengenai ketaatan. Kemudian di kitab Imamat 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri orang yang diselamatkan. Jadi biar ini menjadi bahan cross-check bagi kita, karena keselamatan itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Kita harus terus hidup dalam pertobatan, dan kita jaga keselamatan kita.
Ya, semoga dengan firman ini menjadi bahan refleksi bagi kita dan memberikan kita suatu motivasi dan hati untuk terus mau dimurnikan dan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu karena pada saat ini kami sudah berkumpul bersama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk perkataan-Mu yang merema dalam hati kami, memberikan makna dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kebaikan-Mu, mau mendengar puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman pelayanan kami dan juga anggota keluarga komunitas pemulihan hati. Mohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Akian, suami Ibu Tuti. Kami mohon agar ia bisa sampai ke rumah-Mu, Bapak, dan dapat beristirahat dalam ketentraman di dalamnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila. Mohon berkati pelayanannya dan mohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Bapak Paulus dan Bu Vila, serta teman-teman pelayanan kami beserta anggota keluarga kami. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Tuhan kami. Mari kita doakan doa komunitas pemulihan hati dan sakedu. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta sakedu pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita foto dulu. Tuh. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini apakah ada sharing? Pagi, ya. Terima kasih karena hari Minggu. Apakah ada teman-teman yang mau sharing? Tapi kalau yang hari ini mau bertugas pagi di gereja juga boleh untuk live selamat melayani. Ya, selamat pagi Pak Paulus, Bu Vila. Kami keluar duluan karena kami harus bersiap untuk pergi ke gereja. Silakan Pak Bino. Terima kasih. Izin Kak Sanja. Bu Ira, Bu Siska, Pak Budi, selamat melayani. Ya, terima selamat kasih. pagi. Terima kasih. Selamat bersharing. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada yang mau sharing mengenai firman hari ini, mengenai keselamatan, atau mengenai kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, dipersilahkan. Silahkan langsung open mic.
pagi. Bu Sanca, Pagi, saya Kak Marlen, silakan. singkat aja deh. Apa ya kebaikan Tuhan buat saya ini? Paling seminggu ini tuh ya syukur ya udah menyelesaikan kelas seminar hidup baru dalam Roh Kudus gitu. Karena apa ya, nggak diduga lah gitu bisa masuk kelas tersebut gitu ya, tatap muka. Padahal lagi capek-capeknya itu tuh lagi baru selesai melayani mama di rumah sakit gitu kan. Ya maksudnya stamina-nya, terus juga fokus saya kan emang kurang ya. Terus sudah itu mama udah rada baik, bisa keluar dari rumah sakit, langsung masuk seminar hidup baru dalam Roh Kudus gitu, tatap muka tiap malam di gereja. Bolong-bolong sih gitu masuknya, suka terlambat tapi bisa menyelesaikan itu, ya itu semua anugerah Tuhan sih. Dan ya semoga eh, apa yang kemarin the komitmen saya di kelas kemarin itu, ya semoga Tuhan bisa kuatkan lah gitu. Makasih. Terima kasih, Kak Marlen. Kesetiaannya bukan kebetulan. Jadi memang Tuhan udah gerakan untuk ikut SADR. Rohnya semakin dimurnikan, hidupnya semakin bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih buat kesetiaannya. Silakan yang lain, Bapak Ibu, apabila ada yang mau men-sharingkan sesuatu, dipersilahkan. Silakan langsung open mic. Saya, Bu. Silakan, Kevin. Ya. Tadi waktu kan ada ayat firman dibilang, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Ya, itu kayaknya pas pada kemarin-kemarin tuh saya pikir tentang doa Bapa kami ya. Kan di dalam Bapa kami dibilang dimuliakanlah namamu. Terus, berarti kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, berarti kita sudah melakukan apa yang ada dalam doa Bapa kami, seperti itu. Terus saya pikir, wah ternyata Tuhan baik juga ya, dia mau memberikan namanya gitu ya ke kita. Terus untuk kita pakai, untuk misalkan untuk berdoa, untuk melakukan pekerjaan, ucap nama Yesus dulu sebelum berdoa, seperti itu.